Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ajar Bird Farm, channel yang mengulas rawatan burung berkicau. Oke kawan-kawan semuanya, ini untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang potensi cuan dari memelihara burung. Nah, ini pasti teman-temannya semua penasaran kan, pasti asik ini mencari cuan dari memelihara burung. Biasanya kalau orang-orang memelihara burung itu kan pasti tidak cuan. Tiap hari kasih makan, kasih extra fooding, itu yang 1 tahun 2 tahun kan habisnya juga banyak. Tapi untuk kali ini saya akan memaparkan tentang potensi cuan dari beternak burung murai batu. Nah, ini kalau bagi teman-teman semuanya yang punya modal besar, punya kandang yang luas, itu sudah tidak heran lagi kalau bisa menghasilkan cuan dari beternak murai batu. Tapi yang ingin saya ulas ini adalah bagi teman-teman yang hanya punya modal pas-pasan atau istilahnya hanya punya burungnya saja dan juga sempit, itu bagaimana bisa menghasilkan atau beternak murai batu. Nah, ini saya berkunjung ke salah satu teman saya. Ini salah satu teman saya ini pemain murai batu kelas kecamatan. Dia juga bisa mendapatkan cuan dengan beternak murai batu. Padahal dia hanya punya satu murai batu jantan. Terus juga punya lahan yang sempit. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya eh, peternakannya seperti apa. Ini cuman di belakang rumah, di antara tembok dan juga batu besar di belakang rumah, kisaran 1 meter ada banda ini. Kalau dilihat ini kelihatan seperti kandang ayam ya, kandang ayam ataupun juga bisa dilihat seperti kandang kucing. Tapi coba kita lihat ke dalamnya. Saya ini ya, saya shot dari luar saja karena nanti kalau masuk takutnya burungnya takut sama saya. Ini yang saya tunjukkan ini satu indukan murai batu dengan di bawah itu ada 4 anakan yang sedang diloloh. Ini belum mandiri, masih proses loloh. Kemudian eh, pejantannya kemana? Nah, ini pejantannya sekarang sedang membuai induk-induk yang lain. Ini memang yang saya tunjukkan ini hanya ada satu kandang, tapi sebenarnya teman saya ini memiliki 4 buah kandang, di mana masing-masing kandang itu ada satu betina. Nah, ini ada selain daripada untuk ternak ini ya, pejantannya ini juga dibawa ke perlombaan. Jadi memang settingan pejantannya ini memang harus dicampur dengan betina dulu baru bisa dibawa ke gantangan. Jadi kalau lama tidak dimasukkan dalam kandang itu malah tidak stabil. Jadi kalau teman-teman ingin punya cuan dari beternak murai batu, mungkin bisa dicontoh cara seperti ini. Lahan yang sempit dimanfaatkan semaksimal mungkin, tapi ada syaratnya. Kalau lahannya sempit, itu usahakan tidak full dicampur terus-menerus antara jantan dan betina. Seperti yang dilakukan teman saya ini, ketika si betina itu sudah mulai mengeram, maka pejantannya akan diambil. Karena apa? Biasanya kalau di sangkar yang atau kandang yang sempit itu indukan betina itu mengerami, mulai meloloh itu sudah mulai bertelur lagi. Dan kadang itu bisa anakan yang lama itu tidak diurus atau telurnya yang dibuang. Dan kadang juga pejantan ini ketika birahinya naik, induknya sedang mengerami ataupun meloloh, itu bisa membuang anakan. Anakan yang masih indil itu bisa dibuang, telur-telur juga bisa dipecah oleh si pejantan. Untuk mengatasi tersebut, kalau teman-teman menggunakan eh, kandang ternak yang sempit seperti punya teman saya ini, yaitu harus dipisah. Ketika sudah mengerami, pejantan diambil. Syukur-syukur kalau pejantannya itu seperti punya teman saya ini, jadi pejantannya itu bisa dibawa lomba. Ketika sudah mengeram diambil, ya udah dibawa ke berbagai perlombaan di tingkat kecamatan.
waktu kemarin masih indukannya itu masih satu, ya sebenarnya seperti itu. Ketika mengeram diambil untuk lomba, kemudian kalau sudah meloloh mandiri diambil anaknya, dicampur lagi, lombanya berhenti, ganti mengurus anakan murai batu. Terus sistem yang diterapkan teman saya ini adalah sistem loloh induk ya. Jadi tidak diambil untuk diloloh, tapi sistem loloh induk. Itu karena ini teman saya kan hobinya juga bermain burung ke gantangan. Jadi ada kesempatan untuk meluangkan waktu pergi ke gantangan. Kalau sistem loloh manusia itu ketika mengeram, menetas, diambil, itu proses reproduksi lagi itu tidak bisa eh, dibawa ke gantangan. Nah, untuk saat ini ada 4 indukan, yang satu ini sudah eh, hampir mandiri, anakannya ada 4 hampir mandiri. Terus yang lain itu ada yang bertelur, ada juga yang sudah mengerami dengan satu bejantan saja. Ini potensi cuan yang luar biasa. Bayangkan kalau kita harus 4 pasang yang kita sediakan, 4 pejantan, 4 betina, itu modalnya sangat besar untuk pemilihan indukan saja. Tetapi dengan sistem seperti ini bisa lebih menghemat biaya. Jadi potensi cuannya lebih besar. Ini dalam pengamatan saya, ini sudah selama 3 bulan. 3 bulan dari satu indukan ini sudah menghasilkan 10 anakan. Anakan generasi pertama itu tiga-tiganya jantan, itu sudah laku semua. Anakan yang kedua itu juga 3, 2 jantan, 1 betina. Dan yang terakhir ini ada 4 anakan yang saya tunjukkan dalam video tadi. Itu prediksinya 3 jantan dan 1 betina, itu ada 10. Coba dibayangkan kalau semisal yang jantan itu saja laku 700.000 misalkan, 700.000 dikalikan 3, 2, dan 3 ya, 3, 2, dan 3, 8 kali 700.000 itu sudah berapa? 8 kali 5 juta lebih kan? Itu sudah lumayan potensi cuannya dari seekor indukan dan 1 pejantan. Belum lagi nanti kalau semuanya sudah produk, itu juga lebih memperbesar cuan. Kemudian yang menjadi poin penting yang bisa kita ambil dari proses ini adalah bahwa dalam lahan sekecil apapun, sesempit apapun, kalau kita memang berusaha untuk beternak atau memang sudah punya niat, itu bukan menjadi halangan. Itu bisa kita coba dulu. Kebanyakan kita takut karena ada yang mengatakan bahwa kandang itu harus besar, kandang itu harus bagus, harus bersih. Belum kita coba, kita sudah takut duluan, makanya kita tidak pernah mencoba. Tapi teman saya ini beda, dia mencoba dengan lahan sederhana, dengan apa yang ada, dan ternyata berhasil juga. Berarti kalau kita takut mencoba, itu juga akan sangat disayangkan. Kemudian poin penting yang kedua, menurut teman saya, hal yang paling penting dalam beternak murai sistem ini adalah masalah pakan. Yang utama masalah pakan. Jadi pakanan untuk burung itu sendiri ketika mau dijodohkan itu harus benar-benar close atau full hewan, baik ulat ataupun jangkrik. Jadi ada juga teman-teman yang terlalu membatasi porsi makanannya. Kalau terlalu membatasi porsi makanannya, menurut penuturan teman saya itu malah akan memperlama proses penjuduan dan reproduksinya. Jadi lebih baik kita los saja dulu, terus kemudian setelah produksi, mengeram, kita ambil, kita pisah, kita pindah, gitu terus. Dan jangan tunggu lama-lama lagi. Untuk teman-teman semuanya yang punya pejantan ataupun, jangan takut, dengan modal seadanya kita bisa cuan dari berternak murai batu. Oke, kawan-kawan semuanya, dari saya cukup sekian. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.